memilih untuk diet detox selama syuting stripping. Lantas benarkah selama diet detox tersebut, Mue biasa ia disapa hanya jus sebagai pengganti asupan makanan? Kalau lagi stripping sih enggak, biasanya gue stop semuanya karena capek sih. Tiap hari di lokasi, jadi ya udah mendingan gue jaga makan sih. Kayak sekarang nggak makan. Kan detox, namanya detox. Nggak makan. Cuma minum jus aja selama sehari 6 botol lah. Jus macam-macam, pagi lain, siang lain, sampai malam lain. Kayak gitu. Detoxnya kan sebulan paling 2 kali. Dan sekali detox cuma 3 hari. Biasanya Senin, Selasa, Rebo. Tentu saja, Mue tak menafikan jika olahraga bisa membuat tubuh menjadi bugar dan segar untuk berkegiatan. Namun untuk stripping kali ini, ia memutuskan untuk menghentikan sementara waktu rutinitas olahraganya. Waktu senggangnya ia gunakan untuk istirahat, lantaran semua fokusnya untuk kegiatan syuting serta menghafal scene per scene. Apalagi kegiatan syuting memakan waktu yang panjang. Iya benar, itu gue setuju sih, soalnya kan gue olahraga, jadi tapi di saat kondisi lagi nggak kerja kayak kita ya, pemain stripping tuh yang dimana kita kerja pagi sampai tengah malam, pagi tengah malam, yang dibutuhkan adalah performance. Ya mungkin acting mukanya sih dapat, tapi hafalan kita jadi berkurang karena capek kan, karena udah dipakai buat olahraga gitu, karena capek kan. Ya udah mendingan istirahat daripada dipakai olahraga terus syutingnya jadi capek gitu loh, tersakit. Meskipun lelah menggelayut, namun semua itu ia jadikan motivasi agar tetap semangat. Tentu saja ada tanggung jawab yang diemban demi hasil yang maksimal di layar kaca. Lantas benarkah rasa lelah itu hilang dalam sekejap ketika ia mendapatkan libur syuting dan bertemu dengan anak dan istri tercinta? Dan benarkah libur 1 hari itu ia manfaatkan untuk pulang ke Bali ketimbang beristirahat di Jakarta? Biasanya ya standar lah, Minggu gereja, paling kita makan siang, makan malam. Terus Seninnya sebelum gue pulang gue nganterin anak sekolah, atau kadang Sabtu nyampe, ya makan, udah makan aja kerjaannya. Wajar jika Samuel dengan sekuat tenaga berakting sebaik mungkin di sinetron Cinta Yasmin. Apalagi cinta segitiga yang dibalut di dalamnya mampu membuat penasaran para penonton. Tentu saja cinta Samuel yang berperan sebagai Rangga hanya objek pembalasan. Yasmin menjadi wanita yang direbutkan oleh Rangga dan Romeo. Bahkan Rangga yang semakin masif mendekati Yasmin membuat Romeo terbakar api cemburu. Menarik juga ya, perempuan seperti Yasmin. Dia memiliki karakter dan saya suka itu. Mas, lo yakin sama apa yang lo omongin itu? Iya, saya jatuh cinta sama dia. Emang kenapa? Apa kamu jatuh cinta juga sama dia? Dengar ya Romeo, kalau emang kamu jatuh cinta juga sama Yasmin, saya nggak ada masalah. Saya bebek aja. Justru saya akan buktiin. Saya akan mendapatkan Yasmin dengan cara yang benar dan tepat. Tapi yang selama ini gue lihat, lo ngedeketin Yasmin itu supaya lo bisa ngerasa menang dari gue. Itu kan cinta yang lo maksud? Mas, sorry ya. Selama ini yang gue lihat, lo tuh cuma anggap Yasmin sebagai objek pembalasan. Tahu apa kamu soal cinta? Tahu apa? Gue ingetin sama lo. Yasmin udah penuh luka di hatinya. Jadi jangan pernah lo lagi namain lukanya. Oke deh dokter yang pintar. Saya tahu dia memang banyak luka. Tapi saya akan buktiin. Saya adalah obat dari setiap lukanya dia. Dokter yang jenius. Dan kamu akan lihat itu sendiri. Tapi sayangnya Yasmin tampak risih ketika Rangga selalu mendekatinya. Namun rupanya Rangga tahu jika hubungan Yasmin dan Romeo sedang tidak baik-baik saja. Hubungan yang tengah renggang itulah yang dimanfaatkan Rangga untuk mengambil hati Yasmin. Pagi semua. Pagi, Pak. Mas. Kok pada diem aja? Lagi marahan ya? Kita nggak lagi marahan. Kayaknya hubungan mereka lagi nggak akur deh. Ini adalah kesempatan buat aku. Aku harus bisa manfaatin momen ini. Dan aku akan minta bantuan Yasmin soal Oma Niken. Ya udah, kalau sarapannya udah berarti makan siang bisa dong bareng. Kalau makan siang, saya udah ada rencana mau ini Pak, pesen makanan online.
Ya udah, nggak apa-apa. Kau pesan aja makanan online itu, terus kita makan bareng di taman kantor. Gimana? Kayaknya Mas Rangga sengaja mau manas-manasin aku. Pak Rangga kenapa sih? Padahal aku udah ngasih alasan macam-macam, tetap aja masih ngejar. Dan mudah-mudahan kerja keras semuanya bisa diterima oleh para penonton dan disukai. Itu aja sih. Nggak nyangka aja sih awalnya dengan komposisi pemainnya kayak Amanda, terus kamu nggak yakin aja bisa berada di antara pemain-pemain seperti itu gitu. Ya bersyukur lah waktu itu maksudnya nggak disia-siakan kesempatan itu. Di tengah Rangga yang terus mendekati Yasmin, justru warganet malah mendukung hubungan Romeo dan Yasmin. Bahkan para warganet memberikan nama untuk keduanya, yakni Romin, Romeo, dan Yasmin. Hashtag terpopuler, Romeo Yasmin couple goals. Apaan nih? Kami fans garis keras Romin mendoakan kalian agar jadi pasangan beneran. Gak bisa kayak gini, gak bisa kayak gini. Ya kalau dari skenario sendiri, Alisa ini sangat marah besar banget ya. Dia liatin komen-komen netizen yang pada judul-judulin Romin gitu. Alisa kemarin bahkan sampai banting vas bunga ke TV karena saking kesel gitu. Terus, tapi aku senang sih sebagai Lea gitu. Aku senang lihat reaksi netizen pada support juga judul kita karena si Romin ini gitu. Jadi aku lebih semangat memerankan Alisa gitu. Kalau untuk Alisa sedikit cuek, tapi sebenarnya sih orangnya perhatian, baik, bijaksana, dewasa, dan dia itu sebenarnya udah ditinggalkan sama orang tua kandungnya. Nah, dibesarkan sama keluarga angkatnya dan konfliknya akan bergulir di permasalahan itu. Jadi ya penonton nanti bisa menilai sendiri sih. Di tengah rasa cinta yang berkecamuk, justru Yasmin mendadak mengetahui jika ayah Romeo lah yang telah menghilangkan nyawa ayah Yasmin. Tentu saja ucapan Yasmin itu membuat Romeo bingung. Mampukah Romeo menenangkan hati Yasmin? Tapi nanti akan ada sesuatu hal yang memang memutarbalikkan semua karakternya. Nanti kita lihat di episode-episode selanjutnya. Yes, oke, satu sama ya. Berapa lama durasi pertandingan sepak bola? Oke, Kak Kenny. Yes. Kalian mungkin boleh ceritain Kak hari ini nih ada agenda apa di sini? Hari ini aku ada meet and greet sama para penonton Cinta Yasmin di Mall Delta Mas. Ini untuk keseruannya gimana sih Kak tadi, antusiasme dari penonton juga sendiri nih? Seru banget sih tadi selama aku meet and greet, ini salah satu penonton yang paling antusias ya, mereka pada semangat banget melihat kita juga, terus ada yang ngasih kado juga, lucu banget, terus tadi rame banget juga, seru sih hari ini, aku senang melihat ya. Pada atraktif banget ya Kak untuk tektokan juga, untuk adu acting juga tadi. Oke. Boleh liatin ini Kak kado yang dikasih tadi. Aku dikasih boneka bebek guys. Karena aku suka bebek mukanya. Ini aku kasih. Lucu sekali. Boleh dibacain mungkin Kak? Dear Lea Kiarasa, hai Kak Lea, terima kasih sudah menghibur kami dalam sinetron Cinta Yasmin. Semoga episode panjang, ceritanya lebih seru ya Kak. Buat Kak Lea sehat selalu, semangat terus untuk berkarya dan sukses selalu buat Kak Lea. Ini legis dari saya, semoga Kak Lea suka ya. Terima kasih Kak, dari fansmu Widi Yuniatin. Makasih Widi Yuniatin.
Ya, Kak, mungkin selain meet and greet kan juga acara nanti untuk berlanjut ke nobar nih, Kak. Kakak sendiri nih mengikuti bola sendiri nggak sih, Kak, AFC ini? Aku sebenarnya bukan fans bola, aku jarang banget nonton bola. Aku nonton bola kalau World Cup doang, itu 4 tahun sekali. Jadi aku nggak terlalu ngikutin bola. Maaf guys. Tapi kalau untuk support dari timnas sendiri nih, gimana nih, Kak? Ya untuk support pastinya aku support banget apapun yang dari Indonesia karena harus nasionalis ya. Aku pasti dukung banget, Pak. Aku mesti mau yang terbaik buat negara aku. Jadi aku harap kalian bisa ngasih yang terbaik hari ini para pemain timnas Indonesia. Aku yakin kalian pasti bisa kok. Karena udah ini juga kan ya, udah final ya. Masih kualifikasi gitu. Kualifikasi yang kemarin beda ya. Beda. Oh, maaf guys. Masa buat upstairs. Iya. Oke. Siap. Udah? Oke. Kakek nih, boleh ceritain nih, Kak, hari ini meet and greet di Ayam sini. Keseruannya seperti apa nih, Kak? Keseruannya tentunya seru banget. Mungkin ini juga jadi penonton terantusias selama aku ikutan meet and greet program yang Cinta Yasmin ini. Tapi untuk penonton tadi nih kan ada juga yang sempat adu acting juga nih. Ibu-ibu sempat sampai jatuh juga di panggung, saking antusiasnya gimana nih? Itu bukan jatuh, ibunya emang berangkat gitu. Ibunya komedian nih. Ya jadi aku disuruh nyatain perasaan ke Yasmin. Jadi ibunya itu berperan sebagai Yasmin. Ya tapi ya lucu lah. Jawab ibunya malah alhamdulillah gitu. Itu sih. Tapi sejauh ini nih, Kak, udah berapa episode sih? Terus perkembangan fansnya sendiri seperti apa nih, komentar-komentar Instagram juga kayak gitu mungkin? Pendukung sih tentunya banyak. Kita senang melihat itu. Artinya cerita kita semakin bagus, penonton juga semakin bisa menikmati. Tapi ya aku berharap sih penonton juga tetap fokus juga sama inti dari cerita kan. Maksudnya kan di sana kan ada Yasmin lagi mencari tahu sebenarnya siapa orang di balik kematian ayahnya, seperti itu. Ya tapi intinya sih aku senang lah. Berarti kan sebenarnya cerita ini tuh sinetron ini tuh banyak cerita yang sebenarnya bisa dipecahkan gitu. Penonton semakin suka. Oke. Tapi dari banyak cerita nih, Kak, yang paling gregetan yang mana nih? Apa? Yang paling gregetan tuh mungkin scene atau cerita yang bagian mana sih? Ini gregetan dalam hal gimana nih? Yang kok susah banget ini dipecahin kayak gitu mungkin kalau Kakak sebagai penonton gitu mungkin. Oh, nggak gregetnya karena Bu Ajeng sama Pras itu mereka sangat licin ya. Mereka banyak akalnya dan ini yang Romeo, Yasmin sama Dirga itu mencoba pecahkan kasus ini. Oke. Tadi juga sempat di panggung nih ada fans yang ngasih gift nih, Kak. Boleh dilihatin nih. Yang mana? Ini tadi buat titipan nih buat Amanda. Ada suratnya juga tapi nggak aku baca ya. Nanti aku pokoknya sampein ke Amandanya. Terus ada juga ini. Oh ini yang buat aku. Romeo. Ada capture screen dari adegan dia sendiri. Pasti rumah sakit. Itu surat juga nggak sih? Mau dibaca nggak? Ada surat. Ada sih. Ya itu ditekuk. Ntar aja. Ntar aja. Enggak, soalnya nih kalau udah buka bingung gimana cara bungkusnya lagi. Tapi thank you lah, intinya kita senang, pada antusias dan pada tahu detail-detail dari sinetron itu. Ya. Tapi kaget nggak sih sampai ada yang ngasih gift juga nih? Niat banget. Sepasang lagi. Lumayan sih, dan yang aku tahu tuh mereka tuh nungguin dari siang gitu loh. Jadi aku benar-benar appreciate lah, effort banget mereka mau nungguin sampai bisa ketemu dan ngasih ini. Oke, nah ini kan rangkaian untuk acara nobar nih nanti malam. Kakak sendiri ikutan nonton nggak sih di sini nih? Enggak, aku masih harus syuting, masih harus nyetok tayangan. Tapi nanti pas break mungkin ada sela-sela mau nonton nggak sih? Paling aku nontonnya pas highlight aja nanti, pas replay. Karena untuk nonton live sepertinya agak sulit ya. Karena di lapangan itu kerjanya sangat cepat gitu, pace-nya sangat cepat, jadi nggak ada waktu buat kepentingan yang lain. Tinggal pemain timnas siapa nih, Kak, yang paling disukain? Arhan. Kenapa? Karena dia kaptennya kalau nggak salah, benar nggak sih?
Bener bang. Belum juga. Aduh, gua takut salah ngomong. Soalnya Arhan nggak main. iya, iya nggak ikut juga. Arhan paling di highlight. Paling di highlight. Oke, mungkin kata-kata dukungan nih bang buat timnas Indonesia nih malam ini. Apa? Dukungan buat timnas. Kata-kata dukungan gitu. Iya. Ya semoga pemain timnas Indonesia malam bisa bermain dengan semangat selama 90 menit. Tetap semangat, semangat juangnya juga tetap. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia kita pasti bisa. Oke. Jadi kangen banget nih. Oke, selanjutnya. Siapa nama kapten timnas Indonesia waktu Indonesia lawan Arab Saudi? Ayo kan? Salah. Coba kakek ini. Yes. Oke, satu sama ya. Berapa lama durasi pertandingan sepak bola? Oke, Kak Kenny. 10 menit lah, Yes. Oke, 2-1. Kartu warna apa yang ada di kantong baju wasit? Warna kuning. Dan merah. Oke. Jadi 2 sama ya? Oke, nah nama pelatih timnas Indonesia sekarang? Ya, kayak gitu. Yes. Oh, itu yang tadi. Oke. Berapa skor Indonesia versus Arab kemarin? Itu adalah pilihan, bukan jawaban. Coba. Oke, Kak Kenny. Berapa skor? Satu sama ya? Yes, betul. Oh my God, kalian. Satu pertanyaan lagi. Siap-siap. Bermain di klub apa kiper timnas Martin Paes? No. Oke, tidak ada yang bisa jawab. Kak ini bisa jawab nggak? Oke. Jadi Van, nasib. Revan. Ayo Kak Revan, ada apa aja Kak? Tuh AirPods biasa lah ya. Kalau buat nonton, denger lagu, pakai itu kan lebih afdol. Karena kadang di lokasi itu berisik. Kotak kacamata buat naruh kacamata. Di bawah, cuman jangan lantar jadi itu data buat pinjol lagi. Kartu kredit, kartu debit, kartu game. Cash, bawa dong. Emergency harus ada lah duit cash. Enggak sih, dia udah sadar sendiri sih kalau udah keringetan mulu minta tisu dia langsung nyalain kipas. Inisiatif. Tapi lagi nggak panas, masuk angin ntar. Itu mau ngeliat apa nih Kak? Mau ngeliat apa itu? Apa itu ya? Linsang. Mas syuting dulu Mas, linsangnya suruh kerja. Suruh kerja dulu, suruh syuting. Dia nurut gak sih tuh? Nurut. Orang suruh datang. Dikasihkan aja lagi. Larinya bagus banget. Di lokasi syuting tak selamanya hanya urusan pekerjaan. Di sela break, Kenny Austin rupanya punya cara untuk menghibur diri. Bukan saja dengan teman satu sinetron hingga kru, tapi ada salah satu binatang mungil dan lincah yakni berang-berang. Binatang yang diberi nama Piu ini setiap kali melihat Kenny langsung berusaha memeluk hingga menggigit gelang pemberian Yasmin yang melingkar di tangannya. Itu kenapa tuh kalau kayak gitu loh? Lincang. Gak apa-apa sih, emang suka gigit aja. Ntar copot gelangnya. Properti nih.
dia kan gelang dari Yasmin. Oh. Yasmin marah. Dah, cuci tas. Kak, kalau dia Puasa. lagi syuting suka main siapa namanya? Itu digigitin nggak? Namanya Piu ini, bandel dia, masih kecil. Dia pasti suka iseng main sama Piu, Kak. Kadang sih, kalau misalnya lagi gabut samperin, Oh, oke. Nggak takut ya? nggak takut. Kayaknya nurut deh, Kak. Aku kan emang nurut sih dia. Aku kan animal lover. Oh, oke. Itu tali sepatunya tuh. Ini lucu amat. Kayak anak kecil. Jika di dalam perannya di sinetron Cinta Yasmin, sosok Romeo yang diperankannya begitu mencintai Yasmin dengan segala kelembutan hati, sikap dan perhatiannya, di dunia nyata Kenny mengaku sebagai pecinta binatang sejati. Lihat saja bagaimana perlakuannya pada Piu. Masih kecil emang. Ya, kalau gelangnya rusak deh dari Bisa Yasmin deh. PDKT sama yang ini caranya gimana, Kak? Ya nggak boleh takut aja sih, kalau takut biasanya pakai diserang. Oh, oke. Aku mau disenang ya. Takut soalnya. Bandel nih. Jangan, Ini jongkok deket dong, sama Pak. dia lama nggak sih, Kak? Kenapa? Deketan PDKT sama dia lama nggak sih, Kak? Dia sih lebih dekat sama yang punya sih pasti, pemiliknya. Jangan aku. Beda. Ayo gendong Kak. Oh. Rasanya digigit gimana, Kak? Geli-geli aja sih. Dia kan makannya ikan sebenarnya. Itu main-main doang. Di rumah punya, Kak? Paling Nggak punya. Aku punya landak doang. serius? Landak mini tapi bukan landak Jawa ya. Landak Jawa mah dilindungi. Ntar aku ditangkap polisi lagi. Gara-gara punya landak Jawa. Dah mau pindah set. Bye. Oke, bye. Sana balik ke rumah. Ih, mau ikut lagi dia. Saking sayangnya pada binatang seperti Piu, saat Kenny hendak kembali syuting, Piu seolah tak rela melepas Kenny. Hingga tali sepatunya Kenny terus digigit agar tak pergi. Ih, mau ikut lagi dia. Kata tali sepatu. Ntar aku gitu lagi ke sana. Kenny terpaksa harus meninggalkan Piu untuk kembali syuting. Tapi setelah syuting di satu titik usai, tim Gospot amat terkejut ketika Kenny Austin yang tampil cool dan macho itu tiba-tiba keluar dengan kaos singlet. Saat berjalan menuju mobilnya, ia tampak gagah mengenakan kaos singlet putih lengkap mengenakan celana casual dan sepatu. Ya, Kenny rupanya harus pindah lokasi. Tapi ia cuek mengendarai mobil hanya dengan menggunakan kaos singlet. Kak Kenny, bridging lah, mau pindah lokasi. Pindah lokasi. Kak, ini saking gerahnya pakai singlet nih, Kak. Iya, aku gampang keringetan kan seperti yang aku bilang tadi. Oh. Jadi aku suka begini aja. Oke. Enjoy Ya udah, ya. sampai ketemu di next judul sih. Next lokasi. Kak, tapi enjoy ya pakai singlet keluar. Enjoy lah, lebih enjoy begini malah. Oh, Ini kan negara tropis, emang begini seharusnya pakaiannya. ya. Nyetir sendiri lagi. Aku sendiri. Lah terus Yasmin ke sini. Gua sama siapa di situ? Sama itu, Prasetyo. Oh. Bye. Dah. Pengen foto pakai singlet. Sampai lokasi berikutnya. Baru muter gitu. Tinggal bagian tas. Ini siapa?
Mengenakan kaos singlet rupanya biasa ia lakukan dalam dunia keseharian, baik saat nge-gym maupun santai di rumah sembari menyapa tetangga. Apalagi di Bali yang dikenal dengan udara tropis, mengenakan kaos singlet merupakan bagian dari kesehariannya. Ya di lokasi doang. Kalau di luar mah kaos lah minimal. Itu doang. Biar ada sini doang kan ya tiap hari kru di sini lihat aku juga udah bosen kali. Jadi aku juga ya udah nggak peduli juga. Aku pakai singlet itu paling kalau di luar lokasi ke pantai sama nge-gym doang udah. Bukan nge-gym maksudnya workout lah. Meski selalu tampil klimis dan berpenampilan rapi, rupanya sosok Kenny Austin dikenal hidup sederhana. Tak suka dunia glamor, apalagi gaya hidup flexing. Baginya, dunia nyata mesti dinikmati apa adanya, tak perlu berlebihan memamerkan kemewahan. Apalagi jika dilakukan dengan terpaksa dan serba pura-pura. Lantas benarkah karena kesederhanaan sikap inilah, Kenny Austin makin dicintai para fans, terutama kaum hawa? Aku belajar dari orang Bali lah. Enggak ya, itu juga salah satu alasan kenapa aku lebih betah di Bali sih. Karena orang di Bali itu lebih simpel. Pakaiannya itu ya yang punya lahan aja pakai motor, celana pendek, singletan kemana-mana. Ya buat aku kenapa harus flexing? Ya buat aku ya santai aja lah. Orang emang panas juga ya aku emang lebih nyaman pakai singlet. Aku pakai sesuatu tuh karena fungsi, karena kenyamanan, bukan karena pride sih sebenarnya. Pemirsa, Ayu Ting Ting kembali berupaya membahagiakan putri tercintanya Bilqis Humairah Razak dengan memenuhi keinginan sang putri menonton konser salah satu idolanya Olivia Rodrigo di Bangkok, Thailand. Keduanya sengaja terbang ke Thailand lantaran tur pelantun Happier di Asia tidak sampai ke Indonesia. Serunya ibu dan anak itu bahkan telah mempersiapkan diri dengan bak salah satunya outfit yang disesuaikan dengan konser. Setelah semua siap, Ayu dan Bilqis pun langsung menuju lokasi konser. Hebohnya, keduanya pun larut dalam setiap lagu yang dinyanyikan oleh idola favorit mereka. Ayu Ting Ting dan Bilqis makin kompak, bukan hanya konser penyanyi dunia, keduanya dikenal juga sering menyambangi konser fan meeting K-pop. Keseruan juga terlihat pada acara jumpa penggemar para pemain film Lembayung bersama Baim Wong di kawasan Cibubur. Baim Wong merasa bangga ketika mengetahui sejumlah pejabat dan tokoh penting serta para selebriti menonton film yang disutradarainya itu. Maklum, film horor yang diangkat dari kisah nyata itu melakukan screening spesial di Cibubur Junction yang dihadiri oleh Arya Saloka, Yasmin Jasem, dan Taskia Namia. Seperti apa keseruannya? Ini screening ketiga. Screening ketiga. Iya. Hari ketiga setelah kita premier. So, nah, ada Salah satu dari bintang tamu yang hadir mengaku bersyukur lantaran penonton merespon film Lembayung secara positif. Kita seneng banget sih karena kita bisa ngelihat cinta-cintanya Arya Saloka yang bakal nonton menyaksikan bagaimana Dr. Teto akan memborbardir gigi-gigi mereka dengan dengan teror-terornya gitu. Dan teror-terornya ini teman kita satu lagi gimana? Ana. Iya. Sempat Mas gitu. Sama Dava ya. Gimana rasanya? Rame juga, seneng banget dengan antusiasnya gitu, apalagi pas kita masuk mereka yang langsung hafal dengan karakteristik kita di film, terus mereka langsung kebawa suasananya ya gitu, yang
karakternya nyebelin mereka ikut kesel gitu. Dan kalau karakter aku banyak yang empati juga gitu, jadi senang sih mereka sepertinya enjoy dan mengikuti alurnya. Screening spesial ini merupakan kegiatan yang ketiga setelah premier film Lembayung. Sebab itulah, para pemain berharap para penggemar film horor lebih baik menonton daripada mendengar spoilernya belaka. Dan film Lembayung akan resmi tayang di bioskop mulai 19 September 2024. Kami Tapi semoga nggak cuma hari ini ya, tapi besok Iya, besoknya betul. terus Betul, apalagi waktu pas tayang ya, terutama ya kalau nggak salah sampai 15 juta. Amin. Ya semoga bisa dinikmati. Semoga tidak ada yang membajak sih. Intinya kita happy banget kalau nggak ada yang membajak dan malah ngajak teman-temannya untuk nonton film Lembayung. Kalau bisa jangan di spoiler ya. Betul. Karena belum rilis ya. Terus ya lebih ke itu sih, jangan spoiler, jangan di videoin, jangan dibajak. Karena kadang ya ada aja ya fans mungkin dia mau mungkin gue udah nonton nih, gue ini nih gitu ya, mudah-mudahan jangan lah, karena itu kan kerja keras kami semua filmmaker. Dan kasihan juga sama yang belum nonton, nanti Ya, udah tahu betul. beberapa part kan jadi malah nggak seru gitu. Dan nontonnya di bioskop ya, nontonnya di bioskop. Dan semoga yang apalagi yang pembacanya threads ya, Jin Poli Gigi itu bisa akhirnya menikmati visualnya nanti bagaimana ketika kejadian Ika dan Arum di ruangan Poli Gigi. Banyak yang apa namanya, ini nanti juga masuk ke OTT ini, tidak dijual ke OTT. Jadi kalian harus nonton di bioskop, ini tidak jual di OTT. Salah satu pemain cinta Yasmin, Kenny Austin, pada kenyataannya memiliki hobi mendaki gunung. Ia bahkan sudah sering melakukan olahraga itu secara bertahap. Pemirsa jadi penasaran, sejak kapan pemeran Dr. Romeo sinetron Cinta Yasmin itu hobi mendaki gunung? Dari waktu kapan ya, waktu itu sebelum Covid sih, emang udah nggak sering lah, beberapa kali naik gunung jadi ketagihan, apalagi pas Covid kan emang tempat-tempat rame, tempat-tempat yang tertutup agak dilarang kan. Waktu itu ada PPKM atau apalah istilah itu. Jadi sama teman-teman emang nyari hiburan gitu yang apa ya, yang di tempat terbuka lah. Jadi kan lebih aman gitu kan. Soalnya kan dulu kan penyebarannya kan lumayan cepet tuh kalau di ruangan tertutup. Jadi waktu itu cari hiburan yang bisa refreshing juga sekalian. Jadi hiking lah. Jadi suka sampai sekarang. Warganet pun penasaran kira-kira gunung mana saja yang sudah didaki oleh Kenny dan gunung mana yang paling membuatnya berkesan selama ini. Sih sebenarnya Gunung Gede, Pangrango, Rinjani, Gunung Prau, Tambora, Batur, ya bener. Kayaknya cuma itu doang sih maksudnya. Gunung Rinjani sih. Udah paling menantang, paling challenging, paling susah. Puas aja sih udah sampai ke atas. Treknya sangat sulit sih, sangat sulit. Ada namanya letter E. Letter E itu medannya itu sangat susah. Naik 3 langkah, kita turun lagi selangkah, naik 3 langkah, turun selangkah, karena itu kalau nggak salah pasir, itu pasir apa ya namanya, pasir vulkanik atau pasir Malang gitu. Cuman intinya itu licin dan setiap kali naik pasti akan ke bawah, turun dulu selangkah, naik lagi turun, seperti itu, sampai ke atas lah pokoknya. Kini Kenny Austin sibuk dengan syuting Kejar Tayang. Setiap harinya dihabiskan di lokasi syuting. Lantas bagaimana Kenny Austin membagi waktu antara kerja dan menjalankan hobi? Akhirnya sih yang paling struggling itu kemarin itu sebenarnya Tambora. Medannya itu sebenarnya sih nggak susah, Rinjani jauh lebih susah, cuman karena Tambora itu waktu itu aku naiknya itu pas setelah operasi ACL ligamen. Jadi setelah operasi 4 bulan pengen coba nguatin kaki nih, coba naik gunung deh Tambora gitu. Katanya sih treknya panjang, cuman nggak yang susah gitu. Cobain lah. Ya gimana ya, waktu itu kan emang
kondisi kaki itu baru 4 bulan setelah operasi itu kan masih pemulihan, masih penguatan kembali kan. Jadi agak ketinggalan lah, teman-teman udah agak jauh, aku belakangan. Susah sih di situ. Ada teman udah ada wacana mau ke Kerinci atau enggak ke ini Merbabu. Setelah syuting lah pasti. Kalau pas syuting nggak bisa. Sementara itu, cinta segitiga antara Rangga, Yasmin, dan Romeo mulai mencuat. Romeo sebelumnya tak terima jika Yasmin mengundang Rangga. Belakangan diketahui bila Romeo terlihat cemburu. Lantas, bagaimana Romeo yang dibintangi Kenny Austin menyikapi usaha Rangga mendekati Yasmin? Bagaimana pula reaksi Yasmin ketika ketahuan diam-diam memandang foto Rangga dalam pandangan kangen? Semakin panas, semakin ketat lah ya pastinya. Tapi ya Romeo nggak akan menyerah gitu aja, karena kan Romeo juga udah bilang kan sama dirinya sendiri kalau Yasmin itu cinta pertama dan cinta terakhir. Jadi ya pastinya akan bersaing secara sehat. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya Mas Rangganya gimana gitu. Ya kita lihatlah nanti. Intinya sih ya Rangga mau nyingkirin Romeo aja sih buat dapetin Yasmin, tapi dengan cara seperti itu, cara kotor seperti itu. Tapi ya si Rangganya nggak expect kalau Yasmin itu bakal ikut mobilnya Romeo kan. Makanya si Rangga sendiri juga panik gitu setelah mobilnya Romeo udah oleng. Tadi kangen, biasanya aku nggak pernah kayak gini. Ngeliatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Nggak ada, nggak lihat apa-apa. Saya mau. Ya itu kan sebenarnya kan karena belum berani ngungkapin, karena kan Romeo itu punya histori yang sebenarnya dia takut kalau Yasmin tahu soal itu dan dia nggak bisa terima. Itu kan sebenarnya ketakutan Romeo selama ini gitu. Saya mau acara nembak gebetan saya, Pak. Jadi saya mohon tolong bikin seromantis mungkin.朋友你好吗？我叫 Kenny Austin. Teman-teman apa kabar? Nama saya Kenny Austin. Pemirsa, nama Kenny Austin belakangan kian melejit sejak bermain di sinetron RCTI berjudul Cinta Yasmin. Kenny yang berperan sebagai Dr. Romeo bermain apik ketika dipasangkan dengan aktris Amanda Manopo sebagai Yasmin. Namun siapa yang tahu jika perjalanan karir aktor asal Medan, Sumatera Utara itu tak mudah diraihnya. Ya emang pasti harus belajar lah. Awal-awal juga pasti nggak langsung yang luwes, banyak teknik yang masih belum dikuasai gitu. Jadi sempat juga belajar latihan acting, ambil kelas acting. Dan kalau buat aku sebenarnya ya belajar acting itu, belajar di luar itu 30%, 70% itu pasti di lokasi lah. Di lokasi. Ya berarti mulai dari 2016 awal sampai sekarang. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Jadi aku rasa aku nggak harus nyamain dengan Ice gitu-gitu. Iya, aku nggak harus sama dengan tokoh lain toh. Di sini kan emang perannya psikiater dan aku punya versi aku gimana cara bawainnya. Ya aku mainin seluas mungkin aja gitu. Justru kalau aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu mikirin soal pressure-nya untuk bisa menyamain atau apa, hasilnya akan kurang maksimal sih. Pasti sih netizen ada aja yang nge-tag gitu kan. Kalau misalkan lagi free, lagi santai, ya aku sering scroll Instagram gitu. Ya sering lihat beberapa cuplikan-cuplikan adegan itu.
aku sih cukup senang lah dari soundtrack, semuanya juga menurut aku oke. Dan yang pastinya juga aku senang penonton kadang bisa memberikan sedikit kritik, ya which is aku terima-terima aja sih sebenarnya. Dan aku mencoba untuk belajar untuk apa ya, maksudnya kayak jadiin bahan pertimbangan, mungkin mungkin di sini harus diperbaiki, di situ harus diperbaiki, itu nggak masalah sih. Dan banyak juga yang suka, aku bersyukur, berterima kasih, ya artinya mereka emang penonton setia lah. Karena waktu beberapa kali meet and greet juga aku sempat shock, kayak mereka tuh tahu hari ini episode berapa, besok episode berapa. Sedangkan aku sendiri sebagai seorang pemainnya kadang aku tuh lose track gitu, karena di lokasi mulu kan. Kenny mengaku jika perjalanan karirnya cukup berliku. Berawal dari ajang mencari bakat pria-pria macho versi minuman kesehatan yang mengharuskan memiliki tubuh atletis, membuat Kenny melakukan sejumlah persiapan agar bisa tampil dalam kompetisi dan memamerkan bentuk tubuh maconya melalui olahraga secara teratur. Ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus ngelakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Bukan hanya olahraga, penyuka singlet kala berolahraga ini mengaku menjalankan diet ketat dengan pola tidak makan makanan asin dan manis. Hasilnya, tubuh penggemar budaya Bali itu terbentuk sesuai dengan keinginannya. Bahkan, sukses menempati posisi 10 besar pada saat mewakili Indonesia pada ajang Master International 2015 dan meraih penghargaan kategori Best National Costume Mr. Plaza de Norte dan Mr. Vertex. Sebenarnya skill handstand itu kan nggak instan, harus itu orang latihan bisa berbulan-bulan. Ya aku baru berapa ya, baru 4 bulan 5 bulan sih, aku masih belum bisa nge-hold gitu, dan itu emang sangat susah. Makanya sebenarnya salah satu lifetime bucket list aku di hidup aku tuh aku pengen bisa handstand, bisa master handstand skill. Sukses dalam kompetisi sebagai runner-up pertama tahun 2014, Kenny Austin memilih untuk menyelesaikan kuliah. Setelah itu, ia kembali ke Jakarta mengikuti tawaran sebagai model. Kenny mengaku sempat khawatir menerima tawaran itu lantaran ia merasa tak memiliki dasar sebagai model. Setahun di Jakarta, Kenny mengaku sempat merasa hopeless karena dunia model dianggapnya kurang menantang. Lantas benarkah Kenny kala itu berpikir untuk beralih ke dunia kerja kantoran? Sempat setahun lah di Jakarta, coba dulu di modeling. Waktu itu ya bisa dibilang kurang masuk lah, karena dari secara tinggi badan aja kalau modeling di Jakarta aja itu untuk cowok waktu itu ya amannya 183 cm tinggi badannya. Sedangkan kalau saya sendiri itu cuma 176 cm, ya kebanting lah tingginya sama yang lain. Setahun nyoba itu sepertinya bukan jalannya lah, aku ngerasa begitu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk cobain acting. Pertama kali projectnya itu 2016 awal. Impian Kenny Austin menekuni dunia hiburan akhirnya tercapai setelah sebuah agensi menawarinya sebuah peran dalam dunia akting sekitar tahun 2015. Walhasil, sejak tahun 2015, wajah Kenny Austin menghiasi sejumlah judul film, film pendek, serta serial televisi di Indonesia. Pada kesempatan ini, Kenny Austin sempat beradu akting dengan Indah Permatasari, Ranti Maria, serta sejumlah artis wanita top lainnya. Lantas, apa yang mendasari Kenny Austin akhirnya terjun ke dunia hiburan? Walau ia seorang sarjana teknik, seperti apa dukungan dari orang tuanya? Ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu, dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di-approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi. Cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus
katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya, maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah, cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu. Sebenarnya perannya Rangga. Aku masih ingat banget waktu itu tuh masih perannya tuh businessman. Jadi bukan seorang psikiater. Karena waktu itu psikiater harusnya, seingatku itu emang Kak Samuel gitu. Cuma sering berjalannya waktu, ceritanya berubah juga, ya banyak revisi segala macam, akhirnya jadi aku yang dapat peran psikiater itu. Teranyar sinetron Cinta Yasmin besutan MNC Picture dan tayang di RCTI beradu akting dengan Amanda Manopo dan Samuel Zilguin. Dalam serial Cinta Yasmin, Kenny Austin dan Amanda Manopo juga sering menampilkan adegan yang membuat baper penggemar mereka. Lantas seperti apa sosok Kenny Austin menurut Samuel Zilguin? Dia orangnya nggak banyak ngomong ya, tapi kalau diajak ngobrol nyambung, orangnya baik, asik, seru. Terus gue juga kan maksudnya dia juga ada usaha, jadi kita suka ngobrolin soal bisnis gitu. Jadi ya ngobrol sama dia nyambung gak ada masalah, anaknya juga asik, baik kok. Meskipun ini pertama tapi oke kok dia. Ini pertama, rata-rata baru pertama sih kecuali jadi nyokap gue. Yang jadi nyokap gue dia dari 2005, 2012 udah, terus sama ini. Oke kok, nggak ada masalah. Iya semua di sini profesional kok, orang-orangnya niat kerja semua sih. Gitu. All the best. So far so good lah. Dulu aku pernah satu project sama Amanda juga, tapi ya emang jarang satu frame sih. Emang plotnya nggak sama dia. Tapi kali ini plotnya kan benar-benar lengket sama dia. Nggak ada masalah lah. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa, jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri kok. Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya. Kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu ya, kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja.